Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali lewat ibadah online hari ini. Saya berdoa saudara dan keluarga semua dalam keadaan baik adanya, diberkati dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk kehadiran saudara lewat ibadah online ini. Tetapi apabila saudara punya kesempatan untuk hadir di ibadah live onsite di Gedung Mapex, saya akan senang sekali untuk bisa bertemu dengan saudara, fellowship, dan boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita terus berdoa untuk keadaan di Singapura yang keadaan COVID-19 juga kelihatannya semakin buruk. Dalam beberapa hari terakhir ini kita berdoa agar bisa cepat teratasi. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk perlindungan yang paling kuat, yang paling hebat, yaitu perlindungan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa saudara senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa untuk datang dalam hadirat Tuhan untuk mendapatkan perlindungan Tuhan yang sempurna. Mari saudara, sebelum kita masuk renungan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk boleh menyembah Tuhan dengan segenap hati kita lewat rekaman yang ada ini. Mari saudara, kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu. Kami kembali beribadah, dedikasikan waktu ini kepada Tuhan untuk menyembah, untuk memuji dan belajar akan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi akan setiap kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Di nama Tuhan, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu yang di rumah, yang dimanapun Bapak Ibu berada, yang sedang menyaksikan ibadah online pada saat pagi hari ini. Saya percaya berkat Tuhan selalu baru bagi kita. Amin. Kita akan mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau luar biasa, Engkau menyertai kami. Berkat-Mu selalu baru bagi kami. Bapa, pada saat pagi ini melalui ibadah online, kami akan ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir di rumah kami, dimanapun tempat kami berada. Tuhan menjagai kami, melindungi kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami dengan hati yang merindu dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang di rumah, yang sedang menyaksikan tayangan ini, kita sungguh-sungguh kita persiapkan hati. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan selalu ajaib bagi kita. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Saat Kau
masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran, sekali lagi katakan masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang di rumah saat ini mungkin jalan sedang tertutup, mungkin begitu banyak masalah sehingga Bapak Ibu mengira bahwa jalan saya tertutup, tidak ada yang buka jalan. Saat ini melalui pujian ini katakan, Tuhan pasti buka jalan buat kita, karena masih ada jalan terbuka buat kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah lagu ini sungguh-sungguh menjadi doa kita di hadapan Tuhan saat ini. Apapun masalah kita, kalau mungkin begitu berat masalah kita, percayalah masih ada jalan terbuka untuk kita. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Atas semua yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami yakin dan percaya masih ada jalan terbuka untuk kami. Tuhanlah yang buka jalan buat kami. Sekali lagi masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu sungguh-sungguh katakan, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran. Mari sekali lagi, masih ada jalan terbuka. Tuhan yang buka jalan Bapak Ibu. Percaya saja, percaya saja. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran dan kulihat kebesaran-Mu Tuhan. Kulihat kulihat kebesaran-Mu Tuhan. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka, masih ada. Tuhan sanggup buka jalan, Tuhan sanggup buka jalan. Seperti bangsa Israel yang melewati Laut Merah, demikianlah Tuhan membuka jalan bagi kami. Tuhan buka jalan kami, Tuhan. Kau Allah yang membuka jalan. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan Yesus. Tinggikan Dia, tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Ya lama ya lama takara lama sandara lama ya lama. Kami tetap setia dan kami tetap percaya
rancangan Tuhan. Demikianlah tingginya langit dan bumi, demikianlah jalan-jalan-Mu di atas jalan-jalan kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya akan janji-Mu. Kami tetap percaya pada firman-Mu, Tuhan Yesus. Ya ralama sadar ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu sendirian, Tuhan Yesus. Engkau selalu menuntun, Engkau selalu membimbing setiap anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih. Kami akan tetap melangkah, karena kami yakin dan percaya Tuhan yang tuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa, Kau Maha Kuasa, Kau segalanya dalam hidupku. Ku berserah padamu, Bapa. Rancangan-Mu mulia, takkan gagal dalam hidupku, asal ku tetap setia, karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataan-Mu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendak-Mu. Ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna. Bapa, Kau Maha Kuasa, Kau segalanya dalam hidupku. Ku berserah padamu, Bapa. Rancangan-Mu mulia, takkan gagal dalam hidupku, asal ku tetap setia, karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataan-Mu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendak-Mu. Ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna, karena ku tahu pasti hidupku ditentukan
Tuhanlah yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar lagu ini menjadi doa kami Tuhan Yesus. Asal kami tetap percaya dan mengikuti jalannya Tuhan. Tuhan pasti tuntun jalan kami. Tuhan pasti pelihara kami. Kami tidak akan takut. Kami akan tetap melangkah karena kami tahu penyertaan Tuhanlah yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataanmu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendakmu. Ku kan tetap melangkah karena ku tahu pasti penyertaanmu sempurna. Ku kan tetap melangkah karena ku tahu pasti penyertaanmu sempurna. Ku kan tetap melangkah karena ku tahu pasti penyertaanmu sempurna. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya berdoa saudara diberkati lewat pujian penyembahan yang sederhana hari ini. Dan saya berdoa dan berharap saudara siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Kesampingkan semua kegiatan dan kesibukan yang lain. Fokus kepada firman Tuhan dan kita berdoa supaya Tuhan bersabda, berbicara kepada saudara lewat renungan hari ini. Mungkin salah satu ungkapan yang seringkali kita dengar di 2 tahun terakhir ini adalah istilah dalam bahasa Indonesia pembatasan atau Inggrisnya social distancing. Akibat COVID-19 banyak sekali kebijakan-kebijakan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Pembatasan jumlah orang boleh ikut kebaktian, pembatasan jumlah pertemuan sosial, bahkan nanti saudara di Sintia ini tahun Imlek ini hanya boleh 5 kunjungan yang datang ke rumah setiap harinya. Pembatasan-pembatasan untuk makan bersama maksimum hanya 5 orang di satu meja. Pembatasan jumlah karyawan yang berkantor dan banyak orang terganggu untuk hal itu sehingga produksi dan kegiatan kantor terganggu. Sebagai akibat hidup ini terasa sangat terbatas, penuh dengan pembatasan demi pembatasan. Rasanya tidak bisa berbuat banyak, bahkan kadang terasa tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan seolah-olah hidup ini terasa di dalam penjara. Ketika hidup yang serba terbatas ini dan penuh dengan pembatasan, apa yang mesti saudara dan saya lakukan? Apakah Anda akan terjebak dalam keputusasaan seperti banyak orang, merasa tidak berdaya, merasa tidak punya makna dalam kehidupan ini, merasa tidak ada masa depan lagi? Atau saudara akan tetap bangkit untuk melakukan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan di tengah situasi keadaan yang penuh dengan tantangan ini? Di dalam Alkitab mengisahkan mengenai Yusuf yang dipenjarakan gara-gara tuduhan dan bukti palsu oleh istri Potifar. Yusuf yang telah melakukan kebenaran. Dia rajin, dia setia. Namun karier dan reputasinya hancur akibat tuduhan dan bukti palsu.
bukan karena perbuatannya sendiri. Seperti yang terjadi terakhir-terakhir ini, banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan manusia yang bukan karena perbuatan mereka sendiri, hanya akibat daripada COVID-19. Yusuf terpenjara. Hidupnya dibatasi oleh tembok-tembok penjara. Namun Yusuf tidak putus asa, bahkan dalam rencana Allah. Dia selangkah lebih dekat menuju penggenapan rencana dan panggilan Allah dalam hidupnya. Semakin dekat kepada destiny, panggilan Allah dalam hidup dia. Apakah yang dilakukan oleh Yusuf ketika hidupnya serba terbatas? Hal itu bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita bagaimana kita juga menyikapi dan bertindak dalam kehidupan kita yang juga penuh dengan pembatasan dan keterbatasan. Yang pertama, kita harus tetap percaya penyertaan dan kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Nah, hal ini kita lihat dalam kehidupan Yusuf. Sekalipun kelihatannya segala harapan, reputasi, dan karirnya telah hancur, namun Alkitab melaporkan bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Seperti Tuhan menyertai Yusuf, demikian juga Tuhan selalu menyertai kita dalam segala keadaan, dalam situasi, termasuk seperti Yusuf. Di rumah Potifar Tuhan menyertai dia. Di penjara sekalipun Tuhan tetap menyertai dia dan mencurahkan kasih setianya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sekalipun dalam tempat yang berbeda, situasi keadaan yang berbeda. Sebab Tuhan Yesus berjanji kepada kita bahwa dia akan selalu menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Seperti janji Tuhan dalam hidup Yusuf, demikian juga janji Tuhan untuk menyertai kita senantiasa. Apapun yang berubah di tengah-tengah kita, dalam hidup kita, situasi kita, tetapi penyertaan Tuhan tidak berubah. Dia selalu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, haleluya. Dan itu juga sebabnya kita boleh mengantisipasi atau kita boleh senantiasa berharap akan kasih karunia Tuhan selalu cukup dalam kehidupan kita. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti menjaga, Tuhan pasti melindungi kita. Dan ini yang terpenting dalam kehidupan kita untuk mencapai destiny, tujuan, panggilan Allah dalam hidup kita yang telah Tuhan tentukan bagi kita. Bukan karena situasi kita, bukan karena resources yang kita miliki, bukan karena keadaan, bukan karena situasi, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk mencapai destiny yang Tuhan tentukan bagi kita. Ketika bangsa Israel memberontak kepada Tuhan pada waktu mereka berjalan menuju tanah perjanjian, mereka membuat dan menyembah anak lembu emas. Hal itu tercatat dalam Keluaran pasal 32. Tuhan sangat marah kepada umatnya, dan sebagai akibatnya sekitar 3.000 orang Israel mengalami kematian. Di Keluaran 33, Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang malaikat berjalan di depan mereka dan untuk memimpin mereka menaklukkan tanah perjanjian. Namun Musa berkata kepada Tuhan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal ini yang telah kau katakan akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Haleluya. Musa menyadari bahwa hal yang terpenting dalam kehidupannya dan yang membuat mereka bisa berhasil untuk mencapai destiny, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka, adalah penyertaan Tuhan dalam hidup mereka.
Demikian untuk saudara dan saya. Penyertaan Tuhan Yesuslah dalam hidup kita setiap harinya yang memampukan kita untuk mencapai garis akhir yang Tuhan tentukan bagi kita. Raja Daud juga menyadari betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidupnya agar dia bisa berhasil melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Itulah sebabnya ketika Daud bertobat dari dosa dan kesalahannya, yang dia minta kepada Tuhan adalah, dia katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dan dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Puji Tuhan, permohonan Musa dipenuhi, permohonan Daud dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan tetap menyertai mereka dan membuat mereka berhasil. Demikian juga dengan Anda. Tuhan menyertai Anda senantiasa dan tidak pernah akan meninggalkan Anda. Oleh karena itu, Anda tidak perlu putus asa dengan segala keadaan yang ada, yang penuh dengan keterbatasan dan pembatasan. Amin. Semua itu bisa membuat kita tetap bisa berhasil oleh karena penyertaan Tuhan dan kasih karunia daripada Tuhan. Hal yang kedua, tetap melakukan yang terbaik. Mengenai Yusuf ketika dia berada di penjara, Alkitab mencatat demikian. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Di rumah Potifar, Yusuf dipercayakan untuk mengurus usaha dan urusan tuannya. Di penjara sekalipun, Yusuf tetap dipercayakan untuk mengurus segala urusan di penjara oleh kepala penjara karena Yusuf dapat dipercaya. Dia rajin, dia selalu melakukan yang terbaik dengan segala yang dipercayakan kepadanya. Dia tidak memilih-milih, dia tidak membeda-bedakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Dia tidak cemburu dengan tugas pekerjaan orang lain. Dia tidak malas-malasan juga. Dan yang terpenting, dia tidak putus asa. Semestinya Yusuf banyak alasan untuk putus asa. Atau dia bisa jengkel, dia bisa ngambek, dia bisa protes sama Tuhan. Sudah melakukan yang terbaik, sudah hidup dalam kebenaran, tetap dilemparkan dalam penjara. Tetapi dia tetap melakukan yang terbaik di dalam keterbatasan penjara. Di dalam keterbatasan dalam kehidupannya. Di dalam hidup yang penuh dengan keterbatasan. Alkitab mengingatkan kita betapa pentingnya melakukan yang terbaik dalam segala keadaan hidup kita. Kolose pasal 3 ayat 22 dan 24 berkata demikian. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Haleluya. Kita bekerja, kita melayani, kita berdagang sekalipun, semua kita lakukan dengan yang terbaik, dengan kejujuran, dengan integritas. Karena sesungguhnya bukan sekedar pendapatan kita, keuntungan kita, gaji kita, dari tuan kita, dari bos, dari perusahaan kita. Tetapi sesungguhnya upah yang sesungguhnya itu adalah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Dia Tuhan kita. Kita hidup melakukan yang terbaik supaya hidup kita tetap boleh menjadi berkat dan saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hal yang kedua yang kita pelajari dari kehidupan Yusuf yang berada di penjara, dia tetap melakukan yang terbaik dengan kemampuan, dengan keberadaan yang ada. Hal yang ketiga, tetap berbuat baik kepada orang lain.
Tidak sekedar melakukan yang terbaik dengan apa yang kita lakukan, tetapi juga tetap berbuat baik kepada orang lain di sekitar kita. Dalam keadaan yang serba terbatas dan penuh dengan pembatasan dan penuh dengan tantangan, seringkali manusia cenderung hanya memperhatikan kebutuhan diri sendiri, kenyamanan diri sendiri, keenakan diri sendiri, tanpa mempedulikan orang lain di sekitarnya yang dalam kebutuhan. Namun Yusuf beda. Yusuf tidak bersikap demikian. Alkitab melaporkan bahwa suatu ketika ada dua pegawai Firaun, yaitu kepala juru minuman dan kepala juru roti, melakukan kesalahan terhadap Firaun, dan akhirnya mereka juga ditahan di penjara dan ditempatkan di penjara di mana Yusuf dikurung. Di Kejadian pasal 40 ayat 5-8 berkata demikian. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga. Dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia di dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Yusuf bukan hanya melakukan yang terbaik dengan tugas pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, tetapi dia juga melakukan yang baik kepada orang di sekitarnya, khususnya mereka yang dalam kebutuhan. Ketika Yusuf melihat bahwa kepala juru minuman dan kepala juru roti bersusah hati, muram muka mereka tidak seperti biasanya pada hari itu, dan kemudian dia berusaha untuk membantu mereka. Tentu saja bukan dengan gagah perkasanya sendiri, tetapi dengan mengandalkan Tuhan. Saya yakin bahwa sampai detik ini Yusuf sudah menyadari bahwa dia bisa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, termasuk juga dalam membantu orang lain, termasuk juga berlaku baik terhadap orang lain, termasuk juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan dengan kemampuannya sendiri, tapi bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Meskipun keadaan dan situasi hidup kita saat ini penuh dengan keterbatasan dan juga segala pembatasan yang ada, namun banyak perbuatan baik yang masih bisa tetap kita lakukan dalam keadaan dimanapun kita berada. Misalnya, kita tetap mendoakan orang yang dalam kebutuhan. Kita bisa mendukung mereka yang mungkin sedang sakit. Kita bisa doakan teman-teman kita yang mungkin dalam pergumulan. Atau juga kita yang sudah diberkati dan tetap diberkati di masa pandemik ini, Anda boleh menyalurkan berkat kepada mereka yang dalam kebutuhan. Banyak sekali kebutuhan di sekitar kita. Dan terutama tetap menjadi saksi Kristus, agar orang lain yang belum mengenal Kristus, mereka juga bisa diselamatkan. Alkitab juga mengajarkan kepada kita prinsip menabur dan menuai. Alkitab berkata demikian, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan-bosan berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Kenapa? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, kita harus tetap mengikut Tuhan. Kita tetap harus setia. Kita harus tetap percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan terus melakukan perbuatan baik. Dan pada saat waktunya, kita akan menuai, karena prinsip menabur dan menuai adalah prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dengan demikian membawa kita kepada poin yang keempat, yaitu menantikan waktu Tuhan.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat kita melihat akan kehidupan Yusuf, seolah-olah kalau dia menabur kebaikan dan dia tidak menuai kebaikan. Tentu saja kita membaca seluruh kisahnya, ternyata dia menuai pada waktunya. Hal yang keempat ini, saudara, harus kita lakukan saat hidup di tengah-tengah keterbatasan dan pembatasan, yaitu tetap belajar menanti waktunya Tuhan. Prinsip menabur dan menuai adalah suatu kebenaran yang pasti, suatu kebenaran yang sudah dipraktekkan dan ternyata benar oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun ada saat di mana waktu penuaian itu cepat, tetapi ada kalanya waktu menuai itu lebih lama daripada yang kita harapkan. Apabila hal itu terjadi, maka kita harus tetap setia dan menantikan waktunya Tuhan. Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman Firaun dan mengatakan bahwa dalam 3 hari Firaun akan meninggikan dia kembali dan mengembalikan dia ke jabatannya semula. Dan Yusuf berharap agar nantinya juru minuman itu bisa membantunya karena Yusuf dipenjara sebagai akibat dari tuduhan palsu. Yusuf berkata demikian, "Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Tidak ada orang yang suka dengan hidup serba terbatas dan penuh dengan keterbatasan, apalagi dalam penjara. Kita ingin bebas, kita ingin leluasa, kita ingin nyaman. Dan hal ini tidak ada salahnya, tidak ada orang yang suka dipenjarakan. Tidak ada orang yang suka hidupnya dibatas-batasi. Seperti juga Yusuf, dia tidak suka dipenjara sekalipun dia dipercayai oleh kepala penjara, sekalipun ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya, sekalipun ada hadirat Tuhan, ada kasih karunia Tuhan di mana dia berada. Dia merasa bahwa ada ketidakadilan yang telah dialaminya. Dia ingin bebas dari ketidakadilan itu. Hal ini adalah sesuatu yang alami. Makna mimpi juru minuman Firaun yang ditafsirkan oleh Yusuf menjadi kenyataan. Kepala juru minuman itu dikembalikan ke dalam jabatannya. Namun Alkitab juga melaporkan bahwa Yusuf tidak lagi diingat oleh kepala juruman itu, melainkan dilupakannya. Dengan kata lain, juru minuman itu sengaja melupakan dan tidak mau ingat akan kebaikan daripada Yusuf. Dia tetap berjalan dengan kehidupannya. Anda tidak boleh putus asa ketika orang lain melupakan Anda. Ketika mereka melupakan kebaikanmu, ketika Anda belum menuai dengan apa yang telah Anda tabur dengan kebaikan Anda. Alkitab mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan manusia. Alkitab juga mengingatkan agar kita menantikan waktunya Tuhan. Yusuf mungkin masih belum secara penuh untuk mengandalkan Tuhan dalam satu sisi karena dia berusaha mengandalkan juru minuman itu untuk ingat kebaikannya, untuk membalas jasa kebaikannya. Semestinya Yusuf tetap berharap untuk Tuhanlah yang akan membalas kebaikannya. Tetapi itu sesuatu yang menurut saya honest mistake, sesuatu kesalahan yang jujur seperti manusia yang sering kita lakukan juga. Namun kita harus belajar untuk bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, termasuk juga upah dari kebaikan yang kita tabur. Karena sesungguhnya Tuhanlah, Kristuslah Tuhan kita, dan Dia pasti memberi upah, dan upah yang Dia berikan pasti luar biasa. Itu sebabnya Mazmur 37 ayat 5-7 berkata demikian, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan
marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita agar kita tidak marah kepada orang yang berhasil, sekalipun melakukan kejahatan seolah-olah lebih baik daripada kita yang melakukan kebaikan dan tidak mendapatkan hasilnya. Nah saudara, Alkitab mengajarkan serahkan kepada Tuhan karena Dia akan bertindak. Mazmur 27 berkata demikian, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sangat jelas sekali. Ada waktunya Tuhan. Ada waktunya kita tidak bisa berbuat banyak. Seolah-olah hidup kita penuh dengan keterbatasan dan segala pembatasan. Seolah-olah yang kita tabur, kebaikan yang kita tabur, usaha yang kita lakukan belum menghasilkan apa-apa. Padahal orang lain yang melakukan kejahatan seolah-olah mereka berhasil. Habis saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada waktunya Tuhan akan memunculkan terangmu. Pada waktunya saudara akan melihat hasil daripada tuaianmu. Pada waktunya engkau akan menuai. Oleh karena Tuhan yang menjanjikannya adalah Tuhan yang setia. Dia tidak berbohong seperti manusia ada kalanya berbohong. Tapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau saudara tidak bisa melakukan apa-apa, nantikanlah Tuhan. Lakukan yang terbaik. Terus menabur yang baik. Tetap percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup Anda. Dan nantikanlah waktunya Tuhan. Karena Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebagai kesimpulan, tentu saja Yusuf sangat kecewa dengan sikap kepala juru minuman yang telah melupakan dia. Dan permohonannya untuk dikeluarkan dari penjara. Alkitab mengatakan bahwa setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun. Kisah hidup Yusuf dimulai ketika dia berumur 17 tahun. Saudara masih ingat ketika dia diberikan oleh ayahnya sebuah jubah yang maha indah yang membuat saudaranya semakin iri dan benci terhadap dia. Kemudian dia dijual dan kemudian dia bekerja di rumah Potifar sebagai seorang budak. Kemungkinan tidak terlalu lama di situ. Oleh karena Yusuf masih muda, gagah dan ganteng dan berhasil, kemudian istri Potifar nafsu dan kemudian ingin supaya Yusuf berbuat dosa terhadap dia, tidur dengan dia, tetapi Yusuf menolak melakukan dosa. Akhirnya Yusuf dituduh, difitnah dan kemudian dipenjarakan. Jadi ada kemungkinan Yusuf berada di penjara sekitar 11 tahun lamanya. Kemudian kepala juru minuman dibebaskan dari penjara. 2 tahun kemudian barulah Yusuf dipanggil untuk menafsirkan mimpi Firaun yang membuat dia menjadi Perdana Menteri di Mesir pada waktu dia sudah berumur 30 tahun. 13 tahun lamanya barulah mimpi Yusuf mulai digenapi. Masa-masa hidup Yusuf dan bekerja sebagai seorang budak belasan tahun di penjara seolah-olah sesuatu yang sia-sia belaka. Namun tidak demikian dengan Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengubah apa yang jahat direncanakan oleh manusia, oleh musuh, oleh iblis. Tuhan sanggup mengubahnya untuk kebaikan kita. Kebaikan Yusuf. Di tengah-tengah masa penantian yang penuh dengan keterbatasan dan pembatasan. Pasang dan surut, bukit dan lembah yang harus dilalui. Tuhan sedang membentuk karakter Yusuf. Agar ketika dia dipercayakan dengan tanggung jawab yang luar biasa besarnya. Dia sudah siap menjadi alat di tangan Tuhan. Roma pasal yang kelima berkata demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja.
Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan ketika dia berumur 40 tahun, Yusuf berumur 40 tahun, barulah panggilan destiny yang Tuhan tentukan bagi dia tergenapi. Ketika saudara-saudaranya datang membeli makanan dari dia sehingga Yusuf bisa memelihara hidup keluarganya di masa dunia terjadi kelaparan besar. Pada waktu saudara-saudaranya datang untuk beli makanan, dia tidak balas dendam. Dia tidak membalikkan jahat dengan kejahatan. Dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Dia bisa melihat rencana Allah dalam kehidupannya melalui segala tantangan, kesulitan, bahaya, penderitaan yang dia lalui. Segala penantian yang harus dia lakukan. Dia bisa melihat karya Tuhan, tangan Tuhan, sebab dia katakan Tuhanlah yang menempatkan dia. Tuhan izinkan hal itu terjadi untuk memelihara hidup daripada keluarganya dan bangsa, bahkan dunia pada masa itu. Yusuf tidak melakukan kejahatan terhadap saudara-saudaranya. Yusuf tidak melakukan kejahatan kepada orang Mesir. Tapi dia tetap berbuat baik karena dia melihat rencana karya Tuhan dalam hidupnya. Dia ditempatkan dalam posisi yang luar biasa dengan kekuasaan yang luar biasa, resources yang luar biasa. Karena dia sudah siap, karakternya sudah terbentuk, dan dia bisa dipakai di tangan Tuhan untuk menggenapi rencana Allah dalam hidupnya. Dan hal itu juga bisa terjadi dalam hidup Anda. Apabila saudara tetap percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup Anda dan selalu bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Apabila saudara tetap melakukan yang terbaik dengan apa yang ada, dengan segala keterbatasan yang ada sekarang ini juga. Dan tetap melakukan yang baik untuk orang lain. Melakukan kebaikan, tetap menjadi berkat, tetap menjadi saksi Kristus, mendoakan orang-orang dalam kebutuhan, menyalurkan berkat yang ada dalam hidup Anda, menjadi saksi Kristus, memenangkan jiwa-jiwa, dan tetap menantikan waktunya Tuhan, karena Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih untuk perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur hari ini untuk firman Tuhan, kesempatan kami menyembah Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, lindungi, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Yang dalam penantian Tuhan berikan kesabaran agar mereka tekun, agar mereka tahan uji, dan mereka siap di tangan Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, bukakan tingkap-tingkap langit, berkati berkat rohani jasmani dengan berlimpah-limpah, lindungi jauhkan mereka dari segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaan-Mu, jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan, kasih dari Bapa Surgawi, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan urapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu.
setiap waktu. Dia takkan pernah tinggalkanku. Dia akan selalu menolongku. Kebaikannya padaku sungguh mengubah hidupku. Rencananya, kasih setianya takkan pernah berubah. Hanya namanya selalu yang ku puji dan ku sembah. Oh Yesusku, Tuhan Allahku, tinggallah dalam hidupku. Rasakan kebaikannya, perbuatannya mulia, kasih setianya selalu ada di setiap waktu. Dia takkan pernah tinggalkanku. Dia akan selalu menolongku. Yeah. Kebaikannya padaku sungguh mengubah hidupku. Rencananya, kasih setianya takkan pernah berubah. Hanya namanya selalu yang ku puji dan ku sembah. Oh Yesusku, Tuhan Allahku, tinggallah dalam hidupku. Dia takkan pernah tinggalkanku. Dia akan selalu menolongku.